Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Kurnia Adiputra, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Bidang keahlian saya teknologi pendidikan, di mana saya di PGSD STKIP Setiabudi Rangkas Bitung mengampu mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran SD. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran di SD untuk 16 kali pertemuan. Apa sih deskripsi mata kuliah ini? Mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran SD merupakan mata kuliah wajib untuk memberikan pengalaman baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada mahasiswa PGSD dalam menelaah kurikulum SD beberapa bidang studi yang diajarkan di SD. Adapun yang menjadi fokus kajian diantaranya mencakup menelaah standar kompetensi profesional guru sebagai pengembang kurikulum dalam konteks kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013. Menelaah perbedaan kerangka dasar yang mencakup hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Menelaah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 sesuai kebijakan Kemendikbud. Menelaah silabus kurikulum 2006 dan 2013 yang mencakup bidang studi bahasa, IPS, PKN, matematika, dan sains. Merancang perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil telaah silabus masing-masing bidang studi yang mencakup indikator, materi, strategi pembelajaran, penilaian, dan media sumber belajar baik mengacu pada kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013 yang tematik integratif. Nah, bahan kajian materi pembelajaran di sini sudah saya rancang juga untuk perkuliahan. Yang pertama, konsep kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang ketiga, kerangka dasar kurikulum 2006. Hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum 2006, kerangka dasar kurikulum 2013, hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum 2013, perbedaan kerangka dasar kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, dilihat dari hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum pembelajaran. Yang keenam, mengidentifikasi standar lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum 2006 sampai membuat RPP pada pembelajaran di sekolah dasar. Nah, buku yang digunakan juga sudah tertuliskan ada 12 dan buku ini bukan satu-satunya referensi atau beberapa referensi, tetapi bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa ya, untuk mencari dan menggali sendiri mana buku-buku yang relevan yang bisa digunakan pada mata kuliah ini. Nah, bagaimana untuk bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan ya? Ini metode pembelajaran di sini saya gunakan untuk luring atau offline-nya dan daring untuk online-nya, karena di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka ya dengan metode blended learning atau campuran. Jadi saya juga sudah menyiapkan pembelajaran untuk asinkronusnya dengan menggunakan Google Classroom, dan juga untuk luring sudah diprogramkan melalui RPS yang sudah disusun. Nah, untuk offline, pendekatan yang digunakan adalah dengan scientific, strategi tatap muka di kelas dengan direct instruksional. Ya, jadi ada penjelasan, diskusi,
dan juga tanya jawab. Masing-masing mahasiswa yang ingin mengungkapkan pendapat tentang topik-topik yang kita pelajari bisa ditanyakan dan juga didiskusikan di dalam kelas, ataupun juga nanti diskusi dengan menggunakan Google Classroom. Saya juga terbuka ya, karena sekarang ini masa new normal, bisa melakukan pembelajaran dengan media sosial seperti WhatsApp ataupun Telegram. Nah, di sini pertemuan alokasi waktu adalah untuk tatap muka sesuai SNDikti bahwa satu SKS-nya adalah 50 menit. Kemudian untuk belajar mandiri itu 60 menit dan tugas terstruktur itu 60 menit. Totalnya adalah 170 menit untuk satu SKS. Karena mata kuliah kita 3 SKS, berarti dikalikan 3. Nah, bagaimana model perkuliahan? Nah, perkuliahan ini didesain dengan tadi asinkronusnya itu tetap menggunakan Google Classroom. Jadi setiap pembelajaran dan materi-materi akan terupload di Google Classroom, juga dilakukan diskusi-diskusi dan juga tanya jawab, baik itu digunakan secara online maupun offline. Nah, bagaimana penilaian? Penilaian juga sudah dibuat secara sistematis. Penilaian sudah jelas ada, dan juga tugas-tugas itu juga sudah dirancang secara sistematis dan terstruktur. Di sini asesmen dan tugas juga sudah. Ini tugas-tugas itu akan diupload melalui Google Classroom. Jadi mahasiswa akan aktif mengerjakan tugas. Lalu apabila ada case atau secara problem solving atau pemecahkan masalah, maka itu akan disusun melalui pembelajaran dengan menggunakan asinkronus, yaitu pada Google Classroom. Jadi deskripsi tugas, kegiatan tugas, dan bobot sudah dilakukan secara transparan. Tidak ada apapun yang tidak ada gitu. Jadi semuanya transparan sekali melalui RPS yang disampaikan pada pertemuan pertama. Untuk simulasi perkuliahan juga sudah saya rekam secara tatap muka setelah ini. Baik, itu saja penjelasannya, dan juga rubrik penilaian juga sudah saya siapkan. Setiap tugas itu pasti ada rubrik penilaian yang jelas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi pada pertemuan pelakar kurikulum dan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke ya, mengawali perkuliahan kita akan mengabsen secara manual melalui aplikasi disediakan ya. Yang saya sebutkan namanya acungkan tangan dan hisap kata hadir. Kalau yang hadir tidak jangan terbaca. Hadir ya. Ini di kelas 5A ya, betul ya? Esensi. Anika Jaya Febrianti Hadir. hadir. Oke. Atila Mustami Hadir. hadir. Ayu Mira Widiarti Hadir. hadir. Bintang Anggreni. Baik. Ya, alhamdulillah alamin. Kita semua masih bersama ya. Di Rakas Bitung ini PPKM level 2 ya, sehingga bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan pembelajaran untuk mata kuliah ini ya, setelah pembelajaran ini menggunakan metode blended learning, artinya metode campuran. Ya,
Jadi setiap pembelajaran tatap muka itu bobotnya tetap 1 SKS-nya adalah 50 menit untuk tatap muka. Lalu pembelajaran secara mandiri 60 menit dan 60 menit lagi untuk tugas terstruktur. Ya, jadi total 170 menit untuk 1 SKS. 3 SKS-nya itu berarti dikali 3 SKS. Jadi kita menggunakan pembelajaran tatap muka dan juga learning asinkronus dengan Google Classroom. Ya, apakah semua sudah masuk ke Google Classroom-nya? Oke, ya. Nah, pertemuan kedua ini apa tujuan pembelajarannya? Kita harus paham dulu. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua adalah dengan presentasi saya melakukan presentasi. Mahasiswa dapat mengidentifikasi perkembangan kurikulum di Indonesia secara benar. Ya, jadi teman-teman mahasiswa ya harus bisa melihat kenapa kurikulum di Indonesia ini selalu berubah-ubah, ya, selalu ada perubahan, ya. Kenapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa namanya? Bintang. Kenapa Bintang? Karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengikuti perkembangan zaman. Ada yang lain? Kenapa kurikulum berubah? Ada yang lain selain perkembangan zaman? Ada yang berpendapat? Siapa namanya? Sofi. Kenapa Sof? Kurikulum itu bersifat dinamis, Pak. Bersifat dinamis. Oke. Yang lain? Ada yang lain lagi? Ada yang lainnya lagi? Kenapa kurikulum berubah? Ya, namanya siapa? Ayu Widawiyati. Ayo, kenapa yuk? Karena kurikulum ini bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel. Oke. Ada lainnya? Sudah cukup. Oke, yang dikatakan tadi. Ya. Jadi kurikulum ini bersifat fleksibel, kurikulum ini sesuai dengan zamannya, kurikulum ini sesuai dengan kebijakan mungkin sosial budaya, politik, ya, dan lain sebagainya. Mempengaruhi perubahan kurikulum. Nah, kita akan belajar dari sini sejarah kurikulum, ya. Bagaimana perubahan-perubahan kurikulum yang ada di Indonesia, ya, sehingga membuat kita paham pentingnya perubahan kurikulum dan menganalisis apa bedanya atau apa kelebihannya dan apa kekurangannya, sehingga nanti ketika kita ya akan menjadi pengembang kurikulum akan membuat kurikulum yang bagus dengan kebutuhan itu. Nah, oke. Minggu yang lalu kita di pertemuan pertama itu membahas tentang konsep kurikulum dan konsep perencanaan pembelajaran. Nah, ini kan yang saya harus mewati-wati, ingat-ingat sampai mati gitu ya. Apa itu kurikulum? Ya, siapa yang duluan? Apa itu kurikulum? Ada apa sendiri? Ya, namanya siapa? Elsa. Apa Elsa? Kurikulum adalah seperangkat program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, mantap. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang berbeda? Atau sama? Atau mengingat? Sama? Jangan bikin malu saya. Apa? Alfiani. Nah, ini coba Alfiani berbicara ya. Apa kurikulum? Kurikulum itu seperangkat pembelajaran yang dibuat untuk membuat suatu perencanaan pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, ya. Saya semuanya udah pintar-pintar. Ya, saya Atila. Nah, ternyata ngelamun aja ya Atila. Ngantuk? Enggak. Kurikulum Apa itu kurikulum? seperangkat perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Sudah pintar-pintar. Oke. Lanjut ya. Jadi ini pengertian kurikulum. Ini saya ulangi gitu ya di mata kuliah sebelumnya kurikulum dan pembelajaran dibahas. Ini supaya jangan sampai terlupakan konsep ini. Ya kan dasarnya ini. Mata kuliah telah kurikulum, kita paham dulu secara konseptual, barulah kita akan menelaah isi dari kurikulum tersebut. Nah, ya ini kurikulum adalah seperangkat rencana ya, dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini adalah kata kunci gitu ya. Kata kunci. Nah, kalau bilang seperangkat gitu ya. Dan apa definisi dari rencana pembelajaran? Ya, nah ya. Perencanaan pembelajaran adalah susunan rancangan yang dibuat oleh guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Nah, kita menjadi 20 lalu merancangkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran. Ada yang lain? Ada yang lain? Dena betul ya, jadi katakan Dena betul. Ada yang lain? Ayo, kemarin saya menyebutkan konten itu. Siapa lagi yang ingat? Dena ingat. Yang lainnya? Yang lainnya siapa? Ya, nama? Bintang. Oke, Bintang. Ya, aktif ya Bu. Gitu. Ya, apa Bintang? Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses perencanaan Ya. untuk melakukan belajar mengajar atau susunan pembelajaran agar disusun secara baik dan teratur. Nah, ya, sudah itu. Yang kedua sudah mewakili. Jadi pentingnya kita sebagai calon guru untuk membuat perencanaan pembelajaran yang baik, gitu ya, benar. Itu adalah bagaimana kita melihat dari tujuan pembelajaran. Baru kita menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sistematis dan sesuai prosedur metode yang tepat, dan kita akan melaksanakan pembelajaran sudah kita susun dalam perencanaan itu. Ya, juga jangan lupa untuk mengevaluasi. Nah, jadi dengan adanya ini ya, susunan pada RPP-nya pasti ada isi dan materi pembelajaran, ya, dan juga memperlakukan pada pengalaman belajar siswa. 1945 di Indonesia sudah memperlakukan kurikulum itu mulai pada 1947. Kemudian 52, 64, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006, dan sekarang ini kurikulum 2013. Yang berlaku ada 2 kurikulum ya. Untuk saat ini di SD itu ada kurikulum KTSP, KTSP atau kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Ya. Nah, nanti kita akan analisisnya apa perbedaan-perbedaan itu gitu ya. Jadi perubahan tersebut ya merupakan konsekuensi logis. Jadi sangat logis untuk berubah. Jangan menentang. Ya, jangan menentang adanya perubahan kurikulum. Dari terjadinya perubahan sistem politik, nah ini saya katakan tadi, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan teknologi ya dalam masyarakat berbangsa di negara ini yang mempengaruhi kalau sebaran mata kuliahnya ya disesuaikan gitu ya dengan ada visi-visi dari program studi gitu. Nah ini lanjutannya ya, pada kurikulum KTSP di sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan. Tadi yang saya katakan ya, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, pelajaran pendidikan hingga pengembangan pedagogiknya. Itu berikan keleluasaan oleh di KTSP itu. Jadi silakan dikembangkan, asalkan jangan mengurangi standar yang ada. Apa standar? Ya? Standar itu kenapa? Di helm ada tulisan standar kesehatan selalu, supaya bisa melihat generasi tahun 2045 ini seperti apa. Ya, apakah kita sudah jadi guru profesional? Ya, apakah menjadi dosen seperti saya atau menjadi saya gitu. Ya kan kalau orang tua itu pasti mendoakan anak itu lebih dari orang tua gitu ya. Sama dosen juga berusaha ada yang lebih hebat daripada gurunya. Ya, mendoakan selalu gitu ya. Gitu. Nah, lalu kompetensi inti pada kurikulum 2013 bukan untuk diajarkan. Berikutnya nanti akan lebih banyak diskusi, proyek, ya, memecahkan masalah, ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk tadi supaya tercapai nanti ketika sudah praktek di sekolah, ya. Lalu berbasis saintifik dan merupakan pendidikan karakter, ini yang penting, ya. Apa saintifik yang tadi 5M? Ingat nggak? Ingat ya? 5M ya? Muncul lagi di saintifik. Apa yang pertama? Saintifik, jadi langkah-langkah tadi itu kita bisa gunakan di sini di kurikulum 2012. Namun kalau kita bisa mengadopsi dan modifikasi tersendiri gitu ya, bebas. Intinya yang penting adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu
memberikan ceramah gitu kan, memberikan presentasi, tapi saya memberikan ya, pembelajaran berpusat kepada siswa jelas ya. SCL, guru hanya sebagai memberikan fasilitas belajar, memberikan eksplorasi, memberikan elaborasi dan mengkonfirmasi itu harus berpusat kepada peserta didik, harus berpusat kepada siswa. Ya, namun ada kelemahan di balik tadi kalau kita baca secara konseptual bagus gitu ya. Tapi ternyata kelemahan itu ada gitu ya. Kenapa penilaian dianggap terlalu rumit? Benar nggak, Alfi? Benar atau nggak tahu? Hah? Sulit. Dan memberikan penilaian siswa di kurikulum 2015 itu banyak sekali guru-guru yang mengeluh. Salah satunya adalah memberikan penilaian. Kenapa? Ya tadi aspek religius harus dinilai, ya kan? Sikapnya banyak, gitu ya. Pengetahuannya, keterampilannya, semua. Itu mengajarkan tadi, ya guru tidak fokus. Kalau siswanya sedikit, ya nggak apa. Yang banyak kasihan, gitu ya. Yang lebih dari 30, gitu ya, 40, bahkan ada di sekolah di Kabupaten Lebak itu ada yang satu kelas 50. Bayangkan, satu kelas 50, satu sekat. Ya, tapi kalau siswanya begini semua. Jadi aroma SD ya, kalau gurunya mau ini deketin siswa, siswanya bubar, gitu ya. Nah ini ada tugas gitu ya. Tugas, tapi tugas ini nanti jangan dicatat lah. Ini ada di LMS Learning Management System kita melalui Google Classroom-nya gitu ya. Ini materi, modul ya, belajar yang sudah bisa diakses di internet, itu bisa dibuka di Google Classroom-nya ya. Dan tugasnya ini secara sistematis ada juga di Google Classroom. Akan dibuka, ada deadline waktunya, harus dikerjakan sampai kapan ya. Dan juga tadi gitu ya, harus dikerjakan tepat waktu gitu ya. Tugas ini gampang ya, bisa cari-cari di internet, baca buku ya, lalu mengidentifikasi apa kelemahan dan kelebihannya itu ya. Kita berdiskusi secara mendalam ya. Setelah itu, nah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membedakan tadi lebih dalam lagi tentang yang sekarang kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum KTSP dan K13. Apa bedanya, apa keunggulan dari masing-masing itu ya, mana yang lebih bagus ya. Ini hanya untuk sekedar kita tahu gitu ya. Kita tahu untuk mempelajari tentang kurikulum, karena mata kuliah menelaah kurikulum ya, dan nanti membuat perencanaan pembelajaran. Oke, jadi pembelajaran tatap muka bukan hanya sesi sekarang ini cukup dari 20 menit, kali 3 40 menit, tapi juga ada di Learning Management System, ada di pembelajaran online. Jadi teman-teman mahasiswa juga harus lebih aktif buka-buka Google Classroom ya. Di situ ada materi, bisa dipelajari secara mandiri, tugas-tugas bisa dikerjakan gitu ya, sesuai dengan permintaan waktu yang dibutuhkan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Paham? Ya. Paham karena ngerti atau paham nggak ngerti gitu. Jadi kalau mahasiswa nggak ada yang nanya ini bisa dua kemungkinan. Pertama yang paham, dia sama sekali dia nggak tahu ketidakpahamannya itu apa. Karena banyak pelaku gitu ya. Ya ada dua kemungkinan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran untuk tatap muka hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus menggali informasi ya, membaca. Lalu juga kalau ada pertanyaan yang bisa dikomunikasikan melalui LMS-nya atau di manajemen sistemnya, bisa di komen ataupun di grup WA ya. Kita gunakan konten yang lebih mudah untuk berdiskusi. Boleh kapan saja, WA nanti 24 jam non-stop. Asal jangan video call. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukup kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan selalu. Amin.